Jadi sebagai bukti bahwa beliau pencipta dari tari Garuda Wisnu. Ini diciptakan tahun 1997. Ini yang karya yang paling terbaru, yaitu tari Barong Api. Ini juga sudah dibuatkan Haki oleh Bapak sendiri. Beliau lahir pada tanggal 31 Desember 1961. Di sosok beliau sebagai seorang guru, dia juga sebagai panutan kita di dalam keluarga. Di dalam sebagai guru tari, ialah dia keras, tegas, dan memang hasil yang dicapai dari latihan dengan menggunakan metode Bapak itu adalah memang murid-muridnya itu semuanya sukses. Jadi semuanya sebagai penari yang hebat dan andal. Selain juga sebagai guru tari, beliau juga seorang koreografer yang hebat dan andal. Jadi salah satu putra Bali yang memiliki karya yang monumental dan juga sudah melalang buana kemana-mana. Jadi karya-karya beliau sudah dikenal oleh banyak orang. Jadi salah satu karya yang paling monumental di antara sekian banyak karyanya beliau yang masih bertahan sampai saat ini adalah tari Satyo Brasto. Nah, itu diciptakan pada tahun 1989. Itu untuk ujian sarjana seninya S1-nya. Selain juga sebagai pencipta tari, Bapak juga sering melakukan kolaborasi dengan seniman-seniman di luar Bali. Jadi masalah kolaborasi itu sudah hal yang biasa bagi beliau. Jadi salah satunya dengan seniman dari Jepang, seniman dari Cina, seniman dari Amerika, apalagi itu sudah langganan dengan grup Sekarjaya. Jadi seniman teater dari Paris yang terakhir ini dengan membuat karya Oedipus, sebuah teater ya, yang kolaborasi dengan seni Bali. Itu juga hasilnya sangat menarik sekali. Nyoman Trite ketika dia lahir tentu saja dia memiliki ya, aspek-aspek DNA, ya, bakat atau intelligence yang sangat kuat juga. Dia memiliki bakat yang sangat kuat di bidang kinestetik, seni gerak. Dalam kaitannya ini adalah dalam bidang seni tari. Lalu setelah itu Nyoman Trite masuk di STSI Denpasar. Pada waktu itu bernama ASTI, kemudian berubah menjadi STSI. Di sana lagi Nyoman Trite ya, menambah kemampuannya karena berhubungan dengan berbagai banyak guru yang ahli-ahli di dalam pelegongan, ahli di dalam topeng, ahli dalam pegambuhan dan lain-lainnya. Sehingga pada tahun 1989 saya masih ingat bahwa Nyoman Trite tamat dari ASTI STS itu dengan gelar SST pada waktu itu. Jadi sampai sekarang kita mengenal Pak Nyoman Trite itu adalah seorang seniman yang sangat kreatif. Setelah dia meluluskan studinya di kampus STSI Denpasar pada 1989 itu,
Nyoman mulai banyak menciptakan tari-tarian, terutama tari-tarian kebiar dalam hal ini. Apalagi pada waktu selesai dari kuliah di STC Denpasar itu, Nyoman kan menjadi seorang guru. Jadi seorang guru di sebuah SMA di Ubud ya. Jadi dia memanfaatkan sekali kesempatan di Ubud itu, banyak menciptakan, banyak melakukan pegelaran-pegelaran di desa sekitarnya. Kemudian atas permintaannya sendiri setelah sudah menjadi pegawai negeri di SMA 1 di Ubud itu, Nyoman ingin berpindah ya ke kampus STC Denpasar untuk menjadi seorang dosen di sana. Gitu. Nyoman kemudian banyak mengajar, banyak muridnya, lalu makin banyak mencipta, terutama kemudian dia memiliki karya-karya yang berkaitan dengan teman-temannya, karya kelompok dalam berbagai bidang sentra tari kolosal yang pada waktu itu semarak diciptakan oleh orang-orang di STC Denpasar, dan Nyoman salah seorang koreografer yang ikut terlibat banyak di situ sesungguhnya. Nyoman juga mendapat kesempatan, kami kirim dia ke luar negeri untuk mencari gelar. Ya, kita menemukan seseorang yang bernama Profesor Judy Metoma di UCLA, karena kemauannya Nyoman itu sangat keras sekali untuk mendapatkan gelar MFA, maka dia mendapat kesempatan sambil mengajar di UCLA di Amerika Serikat, dia mengambil gelar di bidang MFA di sana. Di tahun 1996 ketika salah seorang profesor dari Holy Cross yang bernama Profesor Lynn Kramer itu mengadakan kerjasama dengan saya di STC Denpasar, pada tahun 1996 menghubungi saya untuk membangun program kesenian Bali yang berada di College of the Holy Cross di Worcester atau di Boston pada waktu itu. Jadi saya memutuskan Nyoman untuk menjadi guru dosen di sana. Jadi orang pertama yang saya kirim untuk menjadi dosen di Holy Cross adalah Nyoman Trite pada waktu itu. Jadi saya bangga dengan kemampuannya dan bisa kemudian dia menyelesaikan tugas di sana selama 1-2 tahun pada waktu itu. Itu pengalaman Nyoman sebagai seniman, sehingga akhirnya dia menjadi seorang seniman yang unggul juga, tidak hanya untuk kepentingan Bali dan juga kepentingan luar negeri pada saat yang sekarang ini. Selain pencipta tari dan terbiasa dengan melakukan kolaborasi, jadi Bapak juga ada istilah Bali adalah seniman nyeraki. Jadi di mana seniman nyeraki itu adalah si seniman tidak hanya mampu menguasai satu bagian saja, satu sub saja, misalnya seperti tari saja. Selain juga sebagai penari, koreografer, dan pencipta tari, beliau juga mampu untuk menata kerawitannya sendiri. Di dalam tari Bali, semuanya kita sudah mengetahui bahwa di dalam tari Bali itu, dalam perspektif geraknya, kita dapat kelompokkan menjadi 3 bagian yang kita sebut dengan triangle. Triangle itu adalah bagaimana gerak kaki, bagaimana gerak badan termasuk tangan, dan bagaimana kepala. Jadi kepala, badan, dan kaki. Nah, ini di dalam teknik tari Bali. Seragam sekarang. Ingat posisi tangan, go. Hidup sekarang. Kontrol. Dah hitung dia ya. Itu gerak nomor 1 ya. Itu penting. Segitu aja. Ya. Tidak usah terlalu longgar dia. Jadi kalau longgar itu hanya tarinya kurang tegak istilah Balinya ya. Agem dalam tari Bali, ini lihat kaki dulu, jari kakinya harus diangkat. Ya. Harus diangkat. Kenapa diangkat? Karena secara filosofis kita harus menarik energi dari ibu pertiwi. Mulai dari kaki, terus rasakan ini di betisnya. Ya, rasakan ada tenaga, terus naik sampai ke cakra dasar. Ya, terus naik ke badan, ya. Kemudian kita angkat tangan.
kita menarik energi dari atas papa, ya. Jadi kemudian bersatu papa, energi masuk ke bodi kita mulai cakra mahkota, kemudian masuk ke badan kita, bersatu, ya. Yang paling penting, ya, ini adalah yang namanya tetuak. Ya namanya encah cerengu, adik-adik. Encah cerengu itu artinya adalah bagaimana kita mengolah wajah ini supaya sesuai dengan karakter dalam tari. Contoh, inilah yang kita yakini bahwa inilah kekuatan Siwa dan Partiwi. Kalau di Bali, kalau Dewa Siwa Sakti tanpa ada Parwati tidak bisa. Inilah positif negatif. Ya, jadi positif negatif ya dalam segala hal ya tidak akan bisa hidup kalau hanya sepihak. Istilah orang tua membilang bahwa itu madan ngigal tekak. Saya sempat dibekali dan diajari oleh Pak Man. Saya dibekali di rumah di Singapadu. Beliau itu mengajarkan saya dengan sangat sabar. Beliau sangat tekun sekali mengajarkan saya. Ya bisa dibilang saya itu agak kurang ya untuk menangkap apa yang beliau ajarkan, tapi beliau sangat sabar sekali membimbing saya agar saya bisa untuk mencapai apa yang ditargetkan. Kemudian tak jatuh tak 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 good. Masuk kiri. Ning peka. Mata ini peka. Tang peka. Duro dua ning peka. Ning dong ning dong. Dan itu yang ditularkan oleh beliau kepada saya gitu. Jadi tanpa sadar juga, jadi saya dibimbing dan diarahkan untuk menjadi guru tari juga agar bisa meneruskan apa yang sudah dibangun dan dibentuk oleh beliau.
Tetapi walaupun beliau sudah tiada, tetapi jiwa dan semangat beliau akan selalu dikenang melalui karya-karya.